Semangat pagi. Tema kita hari ini adalah percobaan melakukan tindak pidana atau dikenal dengan fogging. Mungkin sebelum kita masuk, kenapa kita menyapanya dengan semangat pagi? Ya, karena walaupun itu pagi, siang, malam, kita harus memiliki setiap hari adalah semangat pagi. Nah itu ya. Jadi oke. Hari ini kita membahas tentang apa itu fogging, bagaimana syarat-syarat terpenuhinya suatu fogging, bagaimana penerapan pasal, bagaimana ancamannya, dan contoh perkara fogging. Itu yang kita kaji. Baik, kita langsung saja. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita sering mendengar apa itu percobaan. Ya, jadi dalam hidup kita sehari-hari percobaan pasti sering kita mendengar. Apa itu percobaan? Mungkin definisi secara konvensional kita memberikan percobaan itu bisa didefinisikan bahwa di situ menuju ke suatu hal, ya, tetapi tidak sampai pada hal yang dituju, atau hendak, ya, berbuat sesuatu sudah dimulai akan tetapi tidak selesai. Itu secara konvensional, ya. Misalnya hendak melakukan pencurian terhadap barang, tetapi barang itu tidak sampai dapat diambil. Itu salah satu contoh perkara konvensional, ya, definisinya. Itu ya yang mungkin sering kita mendengar. Terus sering juga kita melihat, mendengar juga di sekeliling kita. Ada apabila seseorang yang berniat melakukan kejahatan, ya, dan ia telah memulai kejahatan itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal yang sangat dalam di hati sehingga mengurungkan niatnya, ya, tidak sampai dilakukan perbuatan itu, ya, seseorang tadi tidak dapat dihukum. Tetapi berbeda apabila seseorang tadi melakukan kejahatan itu tadi sudah memulai, tetapi tidak selesai kejahatan yang dilakukan karena terletak di luar kemauannya. Misalnya ketahuan pada saat anggota Polri sedang berpatroli, atau pada saat melakukan si pemilik barang sudah mengetahui. Nah itu sehingga perbuatannya tidak selesai dilakukan. Itu perbedaannya yang bisa kita lihat. Supaya perbuatan ini bisa dikatakan fogging, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di sini ada berapa? Ada 3 elemen, ya, ada 3 elemen yang harus dilengkapi supaya dapat dikatakan sebagai percobaan melakukan tindak pidana atau fogging. Di sini yang pertama adalah si pelaku tadi sudah memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Jadi si pelaku tadi benar-benar niat sudah ada. Itu dulu. Yang kedua, si pelaku tadi sudah memulai berbuat kejahatan itu. Jadi kejahatan itu sudah dimulainya. Nah itu. Yang ketiga, ya, pelaku melakukan kejahatan itu tidak sampai selesai karena terhalang. Nah ini, terhalang di luar kemauannya. Mungkin salah satu contoh yang kita berikan tadi adalah mungkin ketahuan pada saat patroli, anggota Polri sedang melakukan patroli atau sudah keburu ketahuan pada saat itu oleh si pemilik barang. Nah 3 elemen inilah yang harus dipenuhi syaratnya supaya dapat dikategorikan bahwa percobaan melakukan tindak pidana atau dikenal dengan fogging. Terus bagaimana untuk mengenai percobaan melakukan tindak pidana ini juga dapat kita melihat di regulasi atau pengaturan, ya, di pasal 53 KUH pidana. Itu pasalnya. Terus dapat kita melihat bagaimana ancaman, ya, ancaman terhadap si pelaku fogging tadi.
Nah, di sini kita melihat maksimum pidana pokok terhadap kejahatan ya dalam hal percobaan yang dilakukan oleh seorang itu dikurangi 1/3 dari ancaman pokok. Misalnya si pelaku melakukan pencurian, itu ancaman pokoknya kan 5 tahun. Berarti apabila seseorang melakukan fogging atau percobaan, itu bisa dikurangi 1/3 ancaman pokok. Berarti 1/3 dari 5 tahun tadi. Itu penerapan ancamannya. Dan juga bisa kita melihat bahwa apabila di sini kejahatan diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, di sini adalah dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun. Tapi berbeda pula apabila pidana tambahan bagi pelaku percobaan tadi di sini sama juga dengan kejahatan dilakukan sudah sempurna. Itu yang perlu kita perhatikan. Dalam hal ini juga kita bisa melihat salah satu contoh ya dalam hal percobaan melakukan tindak pidana itu misalnya apabila si A ingin mencuri mobil si B yang terletak di dalam pagar rumah si B. Tetapi untuk meloloskan niatnya, si A melakukan pengerusakan terhadap pagar dan juga pintu mobil. Pada saat si A akan membawa mobil keluar, tiba-tiba pemilik mobil, yaitu si B tadi bersama temannya, dengan mengendarai mobil, pulang. Sehingga si A akan membawa mobil curiannya tadi tidak bisa keluar pagar, karena terhalang oleh mobil temannya si B tadi. Sehingga dengan demikian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh si A tadi tidak selesai dilaksanakan karena seketika itu juga ya si pemilik mobil bersama si B tadi ya bersama temannya sudah keburu menangkap, sudah mengetahui gitu. Jadi perbuatan ini tidak sempurna dilakukan karena terhalang bukan terletak pada ini ya di luar kemauannya, itu dia tadi. Sehingga apa? Syarat yang tadi terpenuhi, syarat-syarat untuk melakukan percobaan tindak pidana itu tersebut atau fogging ya tadi ya. Terus bagaimana kategori tindak pidana yang dilakukan oleh si A? Di sini bisa dapat kita melihat kategori yang dilakukan adalah percobaan tindak pidana pencurian. Dapat kita melihat di pasal pencurian ini adalah pasal 363 yang isinya barang siapa mengambil sesuatu barang ya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Sehingga di sini kita melihat untuk penerapan pasal terhadap pelaku si A tadi di sini dalam proses penyidikan dapat diterapkan pasal 363 junto pasal 53 KUH pidana. Demikian edukasi hukum kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sukses.